Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama tidak lupa untuk kita senantiasa menyiapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Yang terindah dari semua nikmat tersebut adalah nikmat iman dan Islam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa istiqamah di atas Islam dan iman, dan meninggal di atas iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, yang telah mengupayakan supaya kita yang sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa dengan beliau bisa merasakan nikmat yang sama, yaitu merasakan nikmat Islam dan iman. Beliau tidak kita bayar, beliau tidak kita minta, namun beliau secara sukarela berdakwah, beliau secara sukarela berjihad untuk bisa menyebarkan Islam hingga kita bisa nikmati Islam tersebut. Dan indahnya nikmat ini pada hari ini, di tempat ini, di tempat yang begitu jauh dari di mana beliau memulai dakwahnya. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana kita telah sampai alhamdulillah taala pada malam ini pada hadis ke-35. Artinya tinggal ada sekitar 7 hadis lagi di depan kita. 8 hadis sama dengan hadis ini. Kita akan insyaallah ta'ala mengkhatamkan salah satu kitab yang sangat fenomenal, salah satu kitab yang sangat dianjurkan oleh para ulama untuk dipelajari bagi seorang yang ingin memulai belajar hadis, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahabat yang menjadi periwayat hadis kita pada malam hari ini kembali, sahabat yang memiliki rekor sebagai periwayat hadis terbanyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nama panggilan beliau atau nama asli beliau adalah Abdul Rahman, nama ayah beliau adalah Sakhr. Beliau berasal dari kabilah Daus, maka kita memanggil beliau dalam panggilan Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi, atau yang lebih kita kenal, lebih masyhur dengan panggilan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ingat, beliau itu senantiasa berusaha untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kata per kata, kata per kata. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itulah yang diucapkan juga oleh beliau. Kecuali dalam beberapa keadaan, kadang beliau lupa 1-2 kata, itu akan beliau mengatakan au. Ya, biasanya mengatakan apa? Au. Tapi au ini bisa jadi dari sahabat Abu Hurairahnya atau dari sahabatnya, bisa juga dari periwayat setelahnya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad satu sama lain. Ini langsung perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa menata hati kita, karena manusiawi, dan itu sangat sering terjadi. Tatkala kita melihat orang lain mendapatkan nikmat, sedangkan kita tidak dapat nikmat tersebut, akan apa? Akan muncul rasa hasad.
Rasulullah SAW masih menyampaikan dalam salah satu hadisnya, kullu dzi nikmatin mahsud. Pasti setiap orang yang mendapatkan nikmat itu ada aja yang hasad. Kita dapat nikmat apapun, yang A enggak hasad, B enggak hasad, C enggak hasad, D enggak hasad, yang Z enggak hasad. Pasti. Makanya jangan pernah kita itu membuka pintu hasad. Kita harus meminimalisir, mengupayakan. Wong setiap kita dapat nikmat pasti ada yang hasad. Ada yang hasad itu seandainya nikmat tersebut sudah kita lembutkan, kita sudah tidak sebarluaskan, pasti tetap ada yang hasad. Apalagi kalau kita pamer, apalagi kalau kita bilang-bilang, apalagi kalau kita pamerkan di sosial media, walaupun judulnya apa? Judulnya kayak Islami. Alhamdulillah baru mendapatkan rezeki berupa mobil baru, cekrek, ambil foto. Pasti ada yang hasad. Kalau tidak kita pamerkan saja, ada yang hasad. Akan ada yang hasad. Tapi bukan berarti kita akan ada yang hasad ini biarlah sekalian. Tidak. Kita justru Rasulullah SAW mengatakan la tahasadu. Jangan kalian saling hasad untuk menjaga diri kita. Jangan sampai kita hasad. Ada orang lain dapat nikmat, doakan semoga barokah hartanya. Semoga barokah hartanya. Enggak usah kita sebarluaskan. Kita enggak tahu lah. Bapak ini baru saja dapat mobil baru. Bapak ini baru saja dapat rumah baru. Bapak ini baru saja dapat bonus. Itu justru akan semakin apa? Menghidupkan hasad. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Maka bagaimana caranya? Kita harus meredam adanya hasad tersebut. Bukannya nikmat itu kalau kita dapat kita sebarluaskan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita membacanya secara terlek kayak gitu. Tapi kalau kita baca buku tafsir, penjelasan dari para ulama tentang fa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, apakah seperti itu tafsirnya? Tidak, ya. Justru para ulama kalau dalam buku tafsir mengatakan itu adalah pentingnya kita menyampaikan kepada orang lain tentang betapa luasnya rahmat Allah. Sehingga kalau ada teman kita yang sakit, kita pernah sakit A, alhamdulillah kita sehat dan sembuh, ceritakan ke orang lain. Alhamdulillah kemarin tuh kena kanker A, B, C, D, kemarin anak kena COVID, kemarin anak kena ISPA, kemarin anak bronkitis. Alhamdulillah sehat setelah anak berdoa kepada Allah, setelah anak minum air zam-zam, setelah anak minum obat. Ada teman yang terkena penyakit yang sama, bisa sehat ya, bisa sembuh ya. Itu kita ceritakan supaya naik semangatnya, ya. Jangan supaya nggak ada yang hasad karena diem-diem aja. Yang teman kita yang lagi sakit juga akhirnya tidak ada motivasi. Wah, udah kayaknya anak kalau kena penyakit ini mati sudah. Akhirnya apa? Dan kalau kita sampaikan, jangan nyesal. Anda juga pernah. Ada teman kita mungkin pernah kena tipu, gitu ya. 1 miliar misalnya kena tipu 1 miliar. Alhamdulillah habis itu bisa bangkit. Sekarang alhamdulillah bisnisnya jalan lancar, omset setiap bulannya 5 miliar misalnya. Ada teman kita kena tipu 100 juta. Langsung merenung gitu ya. Langsung malas ke masjid. Langsung ya akhi, kenapa tuh? Anak habis kena tipu 100 juta, langsung antum baru kena 100 juta. Anak pernah kena 1 miliar. Alhamdulillah Allah kembalikan. Anak sabar, anak berusaha. Itu maksudnya amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat nikmat itu ceritakan. Ya, dapat nikmat itu cerita. Bukan dipamerkan. Beda lagi kasusnya dengan pamer ya. Makna dari ayat tersebut bukan disuruh untuk pamer, bukan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadisnya, barang siapa
yang memiliki hajat, maka hendaknya dia menyembunyikannya. Dia punya hajat, ya sembunyikan. Kalau sudah berhasil, ya baru disyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu pamer, nggak perlu pamer. Tapi tadi kasusnya, kalau butuh kita sampaikan ke teman kita yang membutuhkan motivasi, ya. Ada teman kita, anak mau kuliah nggak ada dana, usaha sih. Anak dulu juga sama, kuliah nggak ada dana, anak coba dapat beasiswa, bisa kuliah juga. Terpikir, ternyata bisa ya dapat beasiswa. Ada mau resign dari tempat kerja anak, tapi kalau anak resign, anak makan apa ya? Dapat gaji dari mana ya? Kita jadi anak juga dulu sama. Kerja di tempat yang haram, tapi anak tetap keluar. Memang bulan-bulan pertama menderita, awal-awal menderita. Tapi setelah itu alhamdulillah Allah ganti lebih banyak lagi. Itu kita cerita, itu kita cerita kayak gitu, bukan pamer, bukan pamer. Tiba-tiba akhir tahu nggak? Alhamdulillah, anak baru saja dapat mobil baru. Usah cerita ya gitu. Itu akan memantik apa? Hasad. Itu akan memantik hasad. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Maka di sini mencakup dua hal, dari sudut pandang kita dan dari sudut kita memandang orang. Jangan sampai kita hasad sama nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bisa jadi dia mendapatkan musibah yang lebih berat daripada yang kita dapatkan. Kitanya tidak melihat. Yang pas kita lihat pas dia dapat nikmat. Kita nggak melihat pas dia kena musibah. Ada teman anak dahulu itu, masya Allah. Orang-orang melihatnya dia dapat motor baru. Orang-orang melihatnya apa? Dia dapat motor baru. Yang orang-orang tidak tahu, dia dapat motor baru itu setelah ibunya meninggal dunia. Kalau saya, ya lebih milih masih ada ibu daripada dapat motor. Tapi orang-orang kadang seperti itu, melihatnya yang enaknya, yang nikmatin, yang dipelototi. Tapi dia kurang melihat pas masalah musibah. Coba kita pikir, ya. Masya Allah bulan rumahnya baru ya. Itu yang kita lihat. Kita tidak tahu ada musibah apa yang telah menimpa dia sebelumnya. Kita malah mungkin kalau mendengar kayak tadi, ya, teman-teman itu nyata gitu. Teman-teman bilang enak sekali dia, ada yang ngasih motor baru, motor metik lagi. Pas kita masih zaman kuliah. Enak banget dia ya. Dan ada yang ngasih gratisan motor baru kita. Saya sendiri waktu itu kuliah masih naik sepeda saya kalau kuliah. Teman-teman itu naik angkot sebagiannya. Dia dapat motor. Kampus naik motor. Seolah-olah kalau orang tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya akan mengatakan enak sekali, keren sekali, nikmatnya ya gitu. Kalau orang tahu dia mendapatkan hadiah itu setelah ibunya meninggal dulu. Ya nggak mau. Anu lebih milih punya ibu daripada punya motor. Tapi itulah. Maka kita dalam memandang orang lain jangan hasad. Yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat adil, maha adil kepada seluruh hamba-Nya. Ada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan A, B, C, D, E, F, G. Itu pasti dia juga telah melewati sebuah ujian A, B, C, D, E, F, G juga. Kita dapat nikmat mungkin hanya A, B, C saja, tapi ujian kita juga hanya A, B, C aja. Alhamdulillah. Kita tidak yakin dan kita tidak tahu. Bisa jadi kalau kita mendapatkan ujian yang sama dengan dia, kita masih bisa istiqomah, belum tentu. Ya, belum tentu. Dan orang-orang itu, ya, mungkin saja dia mendapatkan nikmat tersebut ya karena sudah teruji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diuji A, B, C, D, E, F, G, lulus, maka yang nikmat yang dia dapatkan sampai J juga, nikmatnya A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan kita mungkin saja kalau kita yang diuji sampai Z, sampai J ini, mungkin tidak terima lah, mungkin kufur nikmat lah, mungkin A, B, C, D yang kita tahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Tidak perlu kita hasad. Fulan kok naik mobil enak banget ya, naik motor doang ya,
Mungkin dia sudah melewati ujian yang berat, dia punya mobil. Nah itu ujiannya masih ringan-ringan, naik motor aja. Masya Allah punya rumah baru, ya itu yang kita lihat. Tapi pengorbanan dia, bagaimana musibah yang sudah dia lewati, bagaimana mungkin dia harus berpisah sama keluarganya sekian lama, mungkin baru ketemu keluarganya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Iya punya rumah, alhamdulillah setiap hari ketemu keluarga, ya nggak apa-apa, punya motor, seperti itu kita memandang orang. La tahasadu, jangan saling hasad. Dan kedua, dari sudut pandang kita juga jangan bikin orang hasad, jangan pamer. Makanya ya biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja, tidak perlu manas-manasin orang, ya. Tidak perlu ya pamer ke orang, ya. Tidak perlu cerita-cerita ke orang yang tidak ada gunanya. Alhamdulillah, anak punya sepatu baru, tas baru, jam baru. Untuk apa? Itu sudah diceritakan kepada orang lain. Kalau tidak ada manfaatnya, yang ada jadi justru apa? Kita hasad. Jangan sampai kita saling hasad. Jadi hasad itu sangat mengerikan. Hasad itu kalau orang sudah hasad, itu akan lupa semua kebaikan yang pernah diberikan orang tersebut kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wal hasadu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Hasad itu al-hasadu tudfi'ul hasanah kama tudfi'ul ma'un nar. Hasad itu akan membuat kita lupa kebaikan orang, sebagaimana air itu akan memadamkan api. Jadi kalau orang sudah hasad, antum kasih harta, kasih senyum, kasih kebaikan, itu orang ini sudah tidak akan peduli lagi. Yang penting dia hasad, yang penting dia iri, dia tidak terima ente dapat nikmat, ya. Dia tidak terima ente dia nggak dapat nikmat, ente dapat nikmat. Itu namanya hasad. Dan orang hasad ini nggak akan bisa hidup tenang pastinya, karena dia akan senantiasa membanding-bandingkan nikmat yang dia terima dengan nikmatnya orang lain. Kapan dia akan bersyukur? Seperti itu. Maka kita jangan sampai terjatuh dalam hasad ini. Salah satu obat supaya kita tidak hasad adalah dengan mendoakan. Kalau kita melihat teman kita misalnya dapat mobil baru, doakan semoga mobilnya barokah, dipakai untuk hal yang bermanfaat. Tatkala kita berdoa seperti itu, malaikat akan mengamini untuk kita, dan engkau juga semoga mendapatkan yang sama kata malaikat. Maka kita dapat doanya malaikat dengan kita mendoakan orang tersebut yang telah mendapatkan nikmat. Maka doakan. Ada teman punya motor baru, punya rumah baru, punya pekerjaan baru, punya jabatan baru, doakan, semoga barokah, semoga amanah, semoga bermanfaat. Doakan, doa itu, doa ini insya Allah akan memadamkan hasad di dalam diri kita. Dan tadi dari sudut pandang kita, jangan bikin orang hasad. Meminimalisir bagaimana orang tidak hasad sama kita. Nggak perlu pamer-pamer, ya. Umroh aja, nggak usah cerita-cerita, ya. Nggak usah cerita, kecuali ingin cerita pengalaman apa yang terjadi di sana supaya ngajak orang mau ke sana juga, oke. Tapi kalau ada orang nggak bisa umroh, dipanas-panasi lebih tidak benar seperti itu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Ini pertama, wasiat pertama beliau kepada Abu Hurairah. Yang kedua beliau mengatakan, wala tanajashu, jangan kalian menipu saudara kalian dalam jual beli seolah-olah kalian pengen beli padahal nggak beli. Wala tanajashu. Tanajashu itu kenapa? Karena tanajashu itu hanya akan membuat kita terzalimi, orang lain terzalimi. Dan kalau orang lain sudah terzalimi, dia akan balas nanti biasa. Jadi kita dilarang,
Ya, mungkin ada di sini mungkin pernah yang tahu namanya apa namanya? Lelang ya, lelang. Lelang itu biasanya apa? Tawar-tawaran ya. 10.000, saya 15.000, saya 25.000, saya 100.000, saya 1 juta. Dan Rasulullah SAW mengatakan la tanajashu, tidak boleh kalian menawar barang tidak niat beli, hanya untuk menaikkan harga. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Zolim. Dia mungkin tidak mengambil duit, dia tidak mungkin dapat keuntungan, tapi dia merugikan orang lain. Rasulullah mengingatkan la tanajashu, jangan sampai kalian nawar barang itu bukan niat membeli, tapi hanya untuk menjerumuskan teman kalian supaya ya terkena harga yang mahal. Dan masuk juga dalam najas atau janganlah kalian tanajus ya. Tanajus itu adalah kalian menjual barang di mahal-mahalin seolah-olah barang tersebut banyak yang mencari. Nah ini sini diungkapkan dengan kalimat la tanajasu, janganlah kalian saling melakukan najas. Najas tadi itu apa? Menawar barang supaya harganya naik. Dan ini menjadi dari dua belah pihak juga, dari penjual maupun pembeli. Nggak boleh kita misalnya ada bapak A, aslinya jual meja ini mungkin misalnya 5 juta. Satu orang datang pengen beli, wah 5 juta pak. Oh iya pak, silakan. Satu orang pura-pura datang, pak usah jual ke dia pak, jual ke saya saja 5.500.000. Jadi orang itu pak sudah jual pak, dia mintanya 5.500.000. Kecuali bapak nambah saya jual ke bapak. Akhirnya terpaksa ya dia membeli barang ini. Mungkin karena sangat kebutuhan, mungkin obat, mungkin ya, obat A, atau mungkin apa tuh pas zaman kemarin oksigen misalnya ya, oksigen pas kemarin kita masa COVID diincar banget kan semua orang ya, oksigen maka dibikin seolah-olah orang banyak mencari, padahal kan stoknya cukup, tapi karena banyak orang mencari ya diangkat harganya, maka termasuk najas juga nggak boleh memanfaatkan keadaan seperti itu untuk meraih keuntungan.